Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Pada sore hari ini saya akan membahas mengenai alur perekrutan seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua slide, itu dari Kemdikbud dan BKN. Ya, saya jelaskan dulu yang dari Kemdikbud. Kita langsung saja ke slide-nya mengenai alur tahapan seleksi P3K. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas subscribe dan klik loncengnya. Oke, kita langsung saja ke alur tahapan seleksinya. Nah, di sini itu ada beberapa kategori guru yang bisa mendaftar, dan yang tidak bisa mendaftar. Mengapa saya bilang seperti itu ya? Jadi alur tahapan seleksi P3K 2021 nanti akan dilakukan dengan 3 kali tahapan ujian. Ya, untuk ujian yang pertama itu hanya dilakukan atau bisa diikuti oleh guru honorer yang ada di sekolah negeri tersebut. Kemudian untuk tahap ujian kedua itu bisa diikuti oleh guru honorer yang tidak lolos pada ujian tahap pertama, kemudian oleh honorer swasta dan lulusan PPG nanti boleh mendaftar di ujian kedua. Kemudian pada tahapan ujian ketiga nanti apabila ada formasi yang belum terisi ya karena tidak lolos di tahap 1 dan tahap kedua, itu bisa diisi oleh teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 dan 2 ya, ini boleh lintas daerah. Oke, saya jelaskan dari sini ya. Kategori pendaftarnya ya, untuk honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya. Nah, jadi misal teman-teman itu ngabdi di sekolah A, itu wajib daftarnya di sekolah A. Ya. Kemudian kategori yang kedua ya, honorer negeri dengan sertifikat dan kualifikasi linier tetapi tidak tersedia formasi di sekolahnya ya. Jadi teman-teman yang di sekolah tersebut tidak ada formasi untuk guru P3K, maka boleh mendaftar di sekolah lain yang ada formasi sesuai dengan kualifikasi akademiknya teman-teman. Misal di sekolahnya teman-teman itu tidak ada guru IPS ya, padahal Anda itu jurusannya IPS. Lalu Anda bisa mendaftar di sekolah negeri yang lain yang terdapat formasi IPS ya, untuk guru honorer pada tahap pertama ya. Jadi teman-teman gak usah bingung masalah seperti ini ya. Insya Allah nanti sudah tersistem dengan baik ya, dan sudah ada alur detailnya nanti sebelum pelaksanaan pendaftaran P3K. Kemudian ya, untuk tahapan kedua tadi ya, diikuti oleh honorer swasta dan lulusan PPG ya. Jadi ini saingannya ada 3 orang ya, honorer, PPG, kemudian yang honorer swasta atau yang guru swasta ya. Dan P3K ini ya, untuk guru honorer dan lulusan swasta ini atau guru swasta ini adalah guru-guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan atau sudah mempunyai NUPTK ya, sudah mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah tercatat di Kemendikbud ya. Jadi yang belum terdaftar otomatis tidak bisa mengikuti alur atau P3K ya. Kalau teman-teman masih belum percaya juga, teman-teman coba juga bisa mencoba ya, nanti di websitenya SSCN P3K dan nanti akan dibuka beberapa slot di SSCASN begitu ya.
ini mengenai pendaftaran ya. Jadi nanti kita menunggu dulu ya passing grade untuk ujian pertamanya berapa ya. Nanti ketika ada yang lolos berarti sudah langsung tahap pemberkasan. Kemudian yang belum lolos nanti bisa mengikuti di tahap ujian kedua. Nah, misalnya ini passing grade untuk ujian pertama terlalu tinggi, mungkin akan jadi bahan pertimbangan untuk menurunkan atau menetapkan passing grade untuk tetap begitu. Lalu tetap ya, ketika kalian misal tidak lolos di tahap kedua bisa mengikuti tahap ketiga. Nah, saya jelaskan juga yang ada di slide-nya BKN ya. Ini teman-teman banyak yang bertanya ya, teman saya juga Mas Andika ini masih bingung mengenai alur pelaksanaan seleksi P3K ya untuk guru ya. Ini saya jelaskan ya. Jadi P3K guru ini ya seleksi untuk guru non ASN atau yang terdaftar pada Dapodik Data Pendidikan, terdata dalam database X tenaga honorer K2 PKN dan lulusan program profesi guru yang saat ini belum mengajar dan terdaftar dalam database lulusan PPG Kemdikbud. Ini adalah yang kualifikasi yang bisa mendaftar dalam P3K guru tahun 2021. Nah, kita ini yang CPNS 2021, saya lewati saja langsung ke yang P3K. Nah, jadi teman-teman bisa menyaksikan ini adalah alur sistem seleksi P3K 2021. Yang pertama nanti teman-teman membuat akun dulu ya dengan NIK atau dengan KTP teman-teman. Kemudian pada saat pendaftaran mengunggah data-datanya sesuai dengan persyaratan di masing-masing instansi. Nanti ada verifikasi ya dari tim PKN sendiri atau sistem, kemudian bisa dinyatakan lolos atau tidak lolos begitu. Ya, ketika tidak lolos nanti ada masa sanggah ya, kemudian ketika sudah dinyatakan lolos baru nanti diumumkan ya. Setelah diumumkan baru mengikuti ujian seleksi ya, kemudian pengolahan nilai, optimalisasi informasi dan pengumuman hasil nilai ya. Setelah hasilnya dikeluarkan nanti ada masa sanggah juga, kemudian pengolahan nilai dan pengumuman hasil kelulusan, kemudian pengumuman oleh instansi dan pengusulan NIP ya. Nah, ini ada yang lebih detail lagi mengenai pendaftaran P3K. Jadi ada 3 tahap yang tadi saya buat ya. Jadi tahap pertama ini ya, ini adalah guru-guru honorer yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi teman-teman guru honorer bisa memanfaatkan peluang baik ini untuk menjadi ASN ya. Di sini ada pembuatan akun tadi, pendaftaran, verifikasi ya, kemudian langsung ketika tidak lolos ada masa sanggahnya, kemudian setelah lolos nanti akan diumumkan. Setelah diumumkan baru ada ujian seleksi ya. Nanti ujian bagi peserta yang match linearitas sekolah negeri dan sertifikasi pendidikan yang dimiliki dengan formasi yang dibuka nanti akan dicek juga, kemudian diolah nilainya, kemudian ketika lolos atau tidak lolos tetap akan diumumkan, kemudian ada masa sanggah ya. Di sini misal kalau tidak lolos nanti bisa ngikut di ujian seleksi kedua ya. Kemudian ketika tidak lolos lagi nanti teman-teman bisa mengikuti di ujian seleksi tahap 3 begitu ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, ketika teman-teman nanti ketika misal lulus di tahap 3 nanti pengusulan NIP-nya tetap bareng ya di tahap 1, 2 dan 3 ya. Jadi bagi teman-teman itu tidak usah bingung, nanti di portal SSCASN itu ada 3 slot, nanti ada SSP3K, kemudian SSCN sama SSCN Dikdin. Ini yang kedinasan sudah kemarin ya, nanti sekitar bulan Mei Juni ya, ini sudah mulai dibuka pendaftarannya ya. Jadi teman-teman yang masih bingung ya silakan bisa komen di bawah konten YouTube saya, dan jangan lupa juga kasih komentar kira-kira kasih apa atau saran apa, kritikan supaya konten saya lebih membangun dan bermanfaat buat kalian atau buat teman-teman sekalian. Nah, jadi itu ya di tahap pertama dan kedua ya.
tahap pertama itu hanya guru honorer yang ada di sekolah negeri ya. Ini ya tahap pertama ya. Jadi diberikan kesempatan. Jadi saya sampaikan lagi ilustrasinya. Ketika di sekolah A ya hanya membuka formasi guru 1, misal guru matematika ya. Sedangkan di situ di sekolah tersebut ada guru honorernya, matematikanya ada 2. Nah, berarti itu untuk memperebutkan satu slot formasi itu bertarung dengan 2 orang tersebut. Ya. Otomatis kalau guru honorernya 1 saja dan formasi matematika 1, berarti tidak ada pesaingnya atau bersaing dengan passing grade yang nanti akan keluar sebelum melaksanakan seleksi ya pada saat P3K nanti. Dan nanti kita menunggu semoga passing grade-nya itu tidak terlalu tinggi sehingga teman-teman honorer bisa melampaui semua passing grade tersebut. Ya, jangan lupa juga persiapan ya. Di channel saya ada materi-materi tentang soal-soal geografi ya. Jadi guru-guru geografi silakan bisa mengikuti channel saya dengan baik. Kemudian ketika di sekolah ya, sekolah Anda itu tidak membuka formasi ya, padahal Anda sebagai guru honorer di situ, guru honorer matematika, tapi di sekolah lain buka formasi matematika, maka Anda bisa mendaftar di sekolah lain yang terdapat formasi matematika begitu. Ya, sudah jelas ya teman-teman. Untuk tahap kedua nanti bisa dilakukan atau diikuti oleh guru honorer yang tidak lolos di tahap 1 dan guru swasta serta lulusan PPG. Di tahap kedua nanti ada skop atau cangkupan daerah yang tidak boleh lintas daerah, artinya hanya 1 kabupaten atau 1 provinsi sesuai dengan domisili teman-teman ya. Kalau teman-teman jurusannya PGSD berarti cakupannya kabupaten ya, misal di Kabupaten Purworejo, nah berarti di situ yang ada di Kabupaten Purworejo teman-teman bisa mendaftarnya ya. Untuk guru-guru yang tingkat provinsi seperti fisika dan lain sebagainya atau guru SMA mungkin sesuai dengan domisili SMA. Nah, yang jadi pertanyaan dan belum jelas ini adalah terkait tentang domisilinya ya. Jadi domisili itu sesuai KTP atau sesuai domisili teman-teman itu tinggal di mana ya. Jadi ada domisili de facto sama de jure. Ini belum dijelaskan secara detail oleh pihak Kemdikbud dan pihak BKN ya. Nanti kita menunggu dulu ya sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB begitu. Oke, saya kira itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.